Nama aku Rasyafa Syafiq. Aku dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Program Studi Rekayasa Perancangan Mekanik. Dan di sini aku akan menjelaskan proyek keempat aku, yaitu list array. Dan aku dari kelompok 4. Apa sih list array dalam pemrograman komputer? Itu materinya ya, yang akan aku sampaikan. Nah nih, introduction. Fungsi list dan array dalam pemrograman komputer. Yang pertama, menyimpan banyak data dalam satu variabel. Yang kedua, mengelola data dengan indeks sehingga mudah diakses dan dimodifikasi. Yang ketiga, mempermudah pengolahan data seperti menambah, menghapus, mencari, dan mengurutkan. Bedanya, list fleksibel bisa campur tipe data, sedangkan array lebih efisien tapi hanya untuk tipe data yang sejenis. Contoh list lebih fleksibel, yaitu bisa dicampur tipe data, di tipe data pun bisa. Ini contohnya, misalnya kayak daftar nilai mahasiswa itu variabelnya, berarti nilainya ini di dalam nilai itu ada beberapa macam ya. 80, 75, 90, 60. Ya. Terus misalnya nilai pertama, terus daftar nilai setelah ditambah, terus mau nyari rata-ratanya itu juga bisa. Saja contoh array lebih hemat memori tapi harus satu jenis data. Nah jadi contohnya ini seperti sini ya, ada nilai array, terus ada ya seperti yang di list tadi. Oke. Lanjut. Nah kesimpulannya, mungkin kesimpulannya ini akan saya jelaskan nanti dari video. Oke. Saya lanjut ke prakteknya. Nah, oke guys, di sini kita lanjut ke pembuatan list di Scratch. Oke, jadi di sini akan saya jelaskan di Scratch bagaimana cara membuat list. Jadi list ini tuh kita kayak buat karena kita nggak mungkin ya, misalnya kita punya suatu list tapi kita tulis di variabel, kan nggak mungkin juga. Jadi kalau misalnya di variabel kan berarti misal kita punya 5 list, masa iya kita bikin variabel 5 gitu. Nah, jadi kita manfaatkan ini menggunakan list. Jadi di sini di opsi variabel kalian pencet make a list. Di sini saya akan mencontohkan groceries atau grosir ya. Oke, nah di sini udah aku buat nih listnya nih, oke. Misal list pertama misal egg, terus flour, terus milk, terus soap, shampoo. Nah, kayak gini ya, misal. Ini kita berarti udah buat 5 list di dalam satu variabel gitu. Oke. Nah, di sini kita langsung coba aja, misalnya kita ke control. Nah, dari list ini kita tuh bisa memodifikasi list-list yang ada di sini nih, oke? Misal kita say hello, terus kita masukin list di sini, misal say item ke-5 dari sini. Nah, seperti ini dia bakal hasilnya tuh bakal ya item ke-5 dari si groceries ini, dari list yang ini gitu. Kalian bisa juga nih replace item. Misal replace item kedua dari groceries kita ganti menjadi apa guys? Menjadi soy milk misal.
Nah, di sini langsung berubah nih. List kedua dari groceries yang tadinya itu flour, yaitulah tepung, berubah menjadi soy milk. Oke? Ya oke, jadi sini kita akan lanjut lagi ya guys ya. Di sini kita akan melakukan eh eksperimen sih kayak ya percobaan lah. Misal kita mau eh mau apa mau bikin project tapi biar si kucing ini yang nambahin gitu, ngerti gak ya? Ngerti lah harusnya ya. Misal kita delete all of groceries ini, ntar ini ke delete semua nih, oke? Okay? Nah tapi kita harus nambahin blok add ini biar si list ini tuh nambah gitu, paham kan? Jadi nambahnya tuh gara-gara kita add block ini loh. Jadi nggak kita yang tulis di list ini sendiri, paham kan? Paham kan? Kayak misal seperti ini guys ya. Delete all of grocery. Misal kita add flour. Misal kita add water. Kita add pretzel. Nah, misal kita play nih guys. Boom. Hilang semua dan diganti dengan blok-blok yang ada di sini guys. Keren banget. Oke. Okay. Nah, di sini kita tambahin lagi deh listnya, jangan groceries doang. Oke. Okay. Sini kita make a list lagi. Temperature. Oke. Okay. Di sini misal kita nambahin dulu dari si temperature-nya ini, dari list yang di sini dulu ya guys. Misal 16, terus 23, terus 35, 34. Oke, cukup 3. Terus kita mau say apa namanya? Say si temperature sini. Say item ke 2 dari temperatur 23. Cocok kan, boleh cocok kan. Nah, di sini kan udah paham kan gimana apa sih dasarnya gimana buat kita bikin list ini gitu. Terus kita misal duplicate deh, ini kita duplicate sini. Nah, banyak banget kan jadinya guys. Tapi ini kita ganti nih. Delete all of-nya kita ganti ke temperature juga kita delete. Ini udah kita ganti si groceries-nya. Nah, di sini kita ganti juga ke temperatur kita ganti misal 33, 34, 46. Oke. Ini temperatur yang tadinya 16, 23, 34, kalau kita tambahin blok delete all of temperature dan kita add atau kita ganti dengan angka yang baru, maka akan diganti. Boom, berganti kan? Simple banget sebenarnya ini tuh, oke? Okay. Mungkin scratch-nya sini dulu, kita lanjut ke Python. Oke guys, kita lanjut lagi di Python ya guys ya. Jadi di sini kita tinggal masukin aja beberapa list tadi. Dan sini agak aku ganti-ganti ya guys.
Di grocery-nya aku ganti jadi milk, bread, coklat, cukup 3 aja. Dan temperatur list-nya kita ganti jadi 20,5 dan 23,2. Nah, jangan lupa kalian print. Terus kalian ketik variabel yaitu grocery list. Terus kalian print juga. Terus kalian ketik line terus grocery list. Baru yang ketiga ini print dan ketik temperatur list. Oke. Di sini coba kita play. Nah, udah muncul ya. Si list dari grocery dan temperatur. Dan yang tiga ini maksudnya ini jumlah dari si list dari grocery list. Oke. Oke, di sini kita lanjut lagi ya guys. Di sini kita akan tambahin tanda pagar agar ini kita nggak mau kita print, kita mau simpan aja. Oke. Yap. Jadi, oke ulang di sini lanjut kita ketik print terus grocery list. Terus misal kita mau 2. Ini 2. Oke, salah. 2. Kita play deh. Nah, keluar nih coklat. Nah, tapi kalian pernah kalian bingung gak sih kayak ini kan kita naruh angka 2 nih, list kedua. Tapi kenapa yang keluar coklat harusnya kan bread. Nah, di sini nih aku akan menjelaskan. Jadi dalam pemrograman itu kita tuh harus kita tuh apa ya bahasanya? Kita mulai tuh dari 0. Jadi list yang pertama ini itu didasari angka 0, yaitu urutan ke 0. Contohnya seperti apa? Jadi misal kamu lagi foto di 4 objek. Objek pertama ke objek kedua 1 kilo, objek kedua ke objek ketiga 1 kilo, pokoknya sampai 4 objek ini 1 kilo. Oke? Kamu foto di objek pertama. Nih, objek pertama. Oke? Kamu foto di objek pertama, kamu jalan 1 kilo ke objek kedua. Dapat nih 2 foto. Tapi kamu masih jalan 1 kilo nih. Jalan lagi 1 kilo, dapat 3 foto. Jalan lagi 1 kilo, dapat 4 foto. Tapi kamu tuh cuman jalan 3 kilo. Kenapa? Nah, karena kita mulai itu dari 0. Kita mulai foto itu dari 0. Pokoknya dasarnya seperti itulah, oke? Oke, di sini kita lanjut. Di sini kita akan menerapkan sama seperti tadi, yaitu kita mengubah satu list menjadi objek lain gitu. Misal grocery list dua kita ganti menjadi butter. Oke, butter. Terus kita ketik juga print grocery list. Nice. Coba kita play. Nah, di sini kita tahu jadi si butter ini akan menggantikan si grocery list ini yang nomor ke-2. Yang tadi coklat menjadi butter. Itu sudah kita praktekkan tadi seperti di Scratch dan ini kita terapin di Python. Jadi seperti itu ya guys. Oke.
Nah, guys, untuk contohnya segini dulu. Kita lanjut ke materi berikutnya itu validasi membership. Nah, dan indeks mulai dari nol. Karena indeks mulai dari nol ini sudah saya bahas tadi sekalian. Jadi di sini kita langsung aja ke validasi membership, oke? Oke, di sini kita lanjut ke validasi membership atau validasi eh, member-member dari si list itu, guys ya. Nih, di sini kan udah ada nih groceries dan temperatur. Nah, tapi di sini kita pengen nyari juga kayak misalkan di dalam list ini ada nggak sih barang-barang yang pengen kita cari gitu. Nah, ini akan kita buktikan melalui hal ini. Misal ini groceries contains bla 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 bla. Nah, di sini kita nyari misal ice cream. Dan di sini kita taruh di sini ini. Coba kita play guys. False. Nah, jawabannya false karena ice cream ini tidak masuk di list groceries ini. Jadi itu apa ya? Jadi salah gitu. Jadi nggak ada. Misalnya kita mau nyari ice cream, tapi kita pas kita cari tuh nggak ada gitu di listnya di groceries ini. Tapi kalau misalkan kita uh, ketik flower itu muncul true, oke? Karena benar, karena kita kan nanya ada flower gak di grocery ini dan karena ini ada, jadi jawabannya true. Jadi tervalidasi gitu si flower ini dalam list ini, oke? Nah, tapi kalau misalkan jawabannya mau lebih sesuai, kita bisa ke kontrol, pergi if, ini kita taruh di sini, terus kita say, misal kalau misalkan ada barang yang kita cari di dalam list grocery itu, kita pencet oke, misal kita taruh flower ya kan. Nah, dia muncul oke karena flower ini termasuk bagian dari groceries dan itu tervalidasi, oke. Misalkan milk, dia nggak muncul karena ya emang si milk ini nggak ada di groceries. Oke guys, di sini kita lanjut ke pembuktian di Python, oke? Nah, di sini kita lanjutin dengan Python yang tadi, cuman di sini kita tambahin if misal kita pilih chocolate in grocery list, terus jika iya akan muncul tanda oke. Zang. Nah, ini nggak muncul nih tanda oke. Kenapa gitu? Kenapa? Karena kita kan di sini sudah mengganti grocery list yang kedua, yaitu coklat yang awalnya coklat itu menjadi butter. Jadi si coklat ini udah keganti menjadi butter. Kenapa tidak muncul? Karena kita menggunakan data yang baru. Coklat itu menggunakan data yang lama. Jadi semisal kalau kita di sini tulisnya butter, baru ini bisa keluar. Oke, karena butter ini ada di dalam data si grocery list ini yang terbaru, gitu guys. Oke. Oke guys, di sini kita lanjut ke materi selanjutnya ya guys ya. Di sini kita lanjut ke materi validasi activity validation. Tapi pertama-tama kita akan membuat algoritma dari flowchart. Oke. Di sini kita masukkan objek oval, tulis start. Terus kita tambahin kita tambahin ini
Terus kita taruh create fruit list. Kita buat lagi sama kayak gini. Ask user what fruit they want. Terus selanjutnya di sini kita taruh segitiga ini. Nah, kita lebarin aja. Salah. Nice. Terus free inside free list. Oke. Selanjutnya kita akan membuat jika iya yes maka say oke. Tapi jika tidak say fruit is not available. Nah, ini sudah jadi ya guys ya. Udah jadi nih. Kita save aja, kita save. Nice, udah terbuka. Buka pakai ini. What? Kita screenshot aja deh, screenshot. Nah, udah dapat. Nah, oke guys. Jadi dari flowchart tadi kita akan membuat satu project lagi dari scratch dulu. Dari scratch habis itu ke Python. Nah, jadi di sini kita akan membuat konsepnya sama seperti yang di awal. Cuma di sini kita akan menggunakan apa namanya? Menggunakan list baru dan blok baru. Oke. Di sini kita tulis fruit list. Oke. Nah, di sini udah ini kita Nah, di sini listnya ada fruit aja, oke. Nah, di sini kita taruh get all of ini fruit list. Terus kita add ini lagi di sini kita taruh misal grapes, banana, terus apple. Nah, udah. Di sini kita masuk ke sensing, di sini kita akan membuat suatu jawaban dari sebuah pertanyaan. Misal do you
Jadi di sini kita nanya buah apa yang kau mau, terus kita membuat variabel. Variabelnya itu misal fruit. Nah, di sini kita pilih variabelnya itu variabel fruit. Salah, salah, salah. Wah, benar deh. Set fruit tuh. Tapi di sini kita masukin jawaban si ini. Misal kayak what fruit do you want? Misal hmm, kiwi. Nah, jadi fruit ini kita save-nya ini kiwi ya. Variabel ini ke save kiwi. Oke. Okay? Nah, sesuai dari algoritma yang telah kita buat, di sini kan kita kan udah nanya nih. Wait. Nih, kita kan udah nanya nih. Ask user what fruit they want. Udah kita nanya. Terus kita ngeset si fruit ini tuh menjadi jawaban yang kita tanya. Oke. Okay? Terus kita buat bukan di sini, di control. If not, terus kita tambahin variabel ini, variabel fruit. Nah, terus jika benar kita say dari say apa? Say oke. Okay. Tapi jika salah, kita say ini juga, terus kita ke kontrol. Kontrol terus kita pilih mana join. Nah, join. Kita ketik I don't have any kita masukin variable fruit ini. Nah, langsung kita coba guys. What do you want? Misalkan kiwi. I don't have any kiwi. Right? Ini sangat benar. Ini berjalan dengan mulus karena si kiwi ini nggak ada di fruit list ini. Oke, okay? Jadi kita di sini udah menerapin sebuah validasi apakah si buah ini suatu hal yang ingin kita tanya itu ada di list atau enggak gitu. Oke, okay? Dan ini sesuai dengan algoritma yang telah kita buat tadi. Oke. Okay? Oke, di sini kita lanjut lagi. Di sini kita lanjut ke project yang berjudul Guess the Ingredients. Nah, di sini sebelum saya membuat projectnya, di sini saya akan membuat algoritma dari flowchart. Konsepnya itu seperti ini. Yang pertama kita itu membuat ingredient list, oke, okay. Seperti yang sudah saya contohkan tadi cara membuat list gimana. Terus set score to 0 to 0. Terus kita nyapa penggunanya, oke. Okay. Terus kita kayak nanya-nanya gini, kita nanya, habis kita nanya terus kayak apa kita nanya, kita berikan pertanyaan, terus nanti si user ini jawab, bisa kita jawab benar atau enggak. Nanti kalau misalkan itu kita dapat poin ya, add one score, dapat score gitu.
Ini akan berulang sampai 3 kali ingredients. Habis ini algoritma sampai 2 aja, karena saya mungkin 2 aja ingredientsnya. 2 saja, oke. Ya, seperti ini ya algoritmanya. Kita langsung lanjut saja ke Scratch. Let's go. Oke guys, di sini kita lanjut ke Scratch ya. Di sini sudah saya taruh beberapa blok ya. Nah, di sini sesuai diagram alir atau flowchart yang telah kita buat, kita kan pertama-tama buat start ini ya. Buat block start udah, oke. Set score to 0, oke. Nah, create ingredient list. Jadi di sini aku udah buat listnya ya. Aku udah buat listnya yang berisi eggs, flour, butter, sugar, chocolate, and salt. Sugar. Nice. Oke. Nah, tapi di sini kita harus nge-hide variabel, nge-hide list si ingredient ini, karena kan kita mau nebak nih, kita mau tebak-tebakan gitu. Nah, ini kan hilang, oke. Nah, terus di sini di sesuai algoritma tadi kan greet user speak about the cookies recipe. Kita sapa dulu nih. Hey, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe. Ready? Oke, habis itu kita nanya nih, ingredient pertama itu apa? Nanti kita jawab. Nah, kita buat variabel ingredient pertama. Ingredient pertama ini untuk nge-save, untuk nyimpen jawaban dari si user itu, oke? Habis itu berguna untuk nanti kita bisa kalau itu sesuai atau tidaknya. Kita taruh ini juga, oke? Nah, oke, di sini kita taruh variabel ini. Ingredient list contains apakah di ingredient list ini mengandung dari si variabel ingredient 1? Oke. Nah, oke, kita masuk ke ini. Kita taruh ini join. Nah, kita ketik, kalau misalnya benar kita ketik you have success nah, terus kita taruh si variabel list ingredient list ini. Nah, terus juga kita tambahin skor, kan kita udah buat skor. Ini kita set skornya itu skor kita nah, skor kita ditambah 1, oke. Tapi kalau salah you wrong. Nah, seperti ini, oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan
file ingredient selanjutnya. Di sini kita duplicate aja. Tapi di sini kita buat ini, nunggu dulu 3 second. Nah, kita add for ingredient kedua. Terus kita buat variabel lagi, ingredient kedua. Oke, ini kita set. Terus kan buat ingredient ketiga, biar nanti kita nggak repot. Nah, ini kita set ke ingredient kedua. Ini kita buang, ini kita ganti ke variabel ingredient kedua. Ini kita buang juga, kita ganti ingredient kedua. Nah, seperti ini ya guys, sangat-sangat simple, bukan? Lanjut, kita duplicate lagi. Susah nih namanya. Kita duplicate lagi. Kita ganti ingredient 3. Kita set juga ingredient 3. Kita ganti ingredient 3. Kita ganti juga ingredient ketiga. Nah, udah kayak gini. Oke. Nah, ini kita tambahin. Ini buat akhir-akhir. Seperti yang kita sudah taruh di ini. Say game over. Dan kita print hasil skornya. Oke. Wait, what? Control, wait. 3 second. Kita harus say mana say. Terus kita operator, kita pilih giant. Game over. You have. Nah, okay. You have, kita taruh lagi si blok ini. Nah, ini kita taruh si variable score. Dan kita ketik point. Nah, udah jadi, kita langsung aja coba play. Ingredient misal aku nebak coklat. You have successfully. Nice, berarti benar ya guys ya, kita dapat skor 1. Misal yang kedua, milk. Aduh, aku salah nih. Kita nggak dapat poin berarti. Dan kita lanjut ke pertanyaan ketiga, itu ingredient ketiga. Ingredient ketiga misal flour. Nah, benar. Yay, benar. Dan aku mendapat 1 skor lagi, jadi skorku ada 2. Dan muncul game over, you have 2 points. Jadi total poin aku tuh ada 2 ya guys, dari si ini. Nah, konsepnya sangat-sangat mudah dari project ini, oke. Ya, mungkin segitu saja. Oke guys, selanjutnya ini aku buat dari Python ya guys. Jadi di sini tuh konsepnya sama kayak di Scratch tadi. Kita tinggal masukin ingredient list, kita buat ingredient listnya, terus kita buat skor 0. Nah, terus kita buat seperti di sini ya, yang ini bagian ini si listnya, buat kita nebak ingredient pertama itu apa, dan jika benar, jika salahnya, terus kalian copy, kalian paste, kalian bikin 3 ingredients, dan kalau udah jadi, tinggal kalian print game over, you have blah 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 score, terus kalian tambahin juga pointsnya. Pokoknya benar-benar sama kayak di Scratch. Langsung aja kita mulai. Ready?
ingredient pertama, misal aku mau nebak flour. Ingredient kedua, misal aku mau nebak butter. Ingredient ketiga, aku mau nebak eggs. Game over, you have 3 points. Nah, jadi kayak gini ya konsepnya, benar-benar sama kayak di Scratch. Mungkin itu saja project dari saya, dan mungkin videonya sampai di sini saja, oke? Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih Pak Rofik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.